Ya, shalom, 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 soteria, soteria. Selamat berjumpa kembali ya dengan saya Bejana dalam acara HDM, ya, Healing and Deliverance Ministry, pelayanan kesembuhan dan kelepasan. Saudara-saudara, hari-hari ini kita masuki waktu yang tidak mudah, ya, ke depan. Kita menghadapi masa-masa yang sulit dan sekarang pun juga sudah kita rasakan, saudara. Ya, bagaimana kita mensikapi ini sebagai anak-anak Tuhan, saudara-saudara? Mungkin hari-hari ini saudara mengalami pergumulan ya masalah ekonomi, ya, juga masalah kesehatan, kehidupan dalam rumah tangga, dan tentu banyak macam pergumulan hidup yang lainnya, saudara-saudara. Banyak yang kita hadapi di tengah dunia ini, ya. Kita harus semakin dekat ya, semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan saja. Kita berusaha, tapi kita butuh pimpinan daripada Tuhan, daripada Roh Kudus, saudara-saudara. Maka terus saya ada pelayanan ini, saudara-saudara, dalam bingkai besar saya, yaitu firman, doa, dan pengurapan. Ya, ada firman, saudara, ada doanya, tapi juga ada pengurapan. Ya, tentu ini memiliki maksud supaya saudara dan saya ini terus mendapatkan urapan daripada Roh Kudus. Ya, sebab kita ini rapuh, saudara. Ya, rapuh. Ya, kita butuh urapannya terus-menerus. Nah, hari-hari ini mungkin saudara sedang menghadapi kan pergumulan-pergumulan hidup. Ya, macam-macam. Ya. Mungkin ada yang sudah hopeless, saudara, ya, putus asa, ya, karena tidak ada perubahan, saudara-saudara, tidak ada perubahan sama sekali, baik di dalam ekonomi, di dalam bidang kesehatan, mungkin dalam kehidupan rumah tangga dan macam-macam hal, tidak ada perubahan. Ya, saudara adalah anak-anak Tuhan, sudah berdoa, sudah melakukan ini, melakukan itu, tapi belum ada perubahan. Saya mau mengingatkan kepada saudara-saudara, tentu ada yang merasakan bahwa apakah Tuhan masih ada? Apakah keajaiban-keajaibannya itu masih ada? Mujizat-mujizatnya itu masih ada? Mengapa saya masih tetap seperti ini? Tidak ada perubahan. Nah, mungkin ada yang seperti itu, saudara-saudara. Nah, di tengah-tengah ini, saudara, ya, pada hari ini saya mau menyampaikan kepada saudara-saudara, ya, nanti akan saya sampaikan, saudara-saudara, ya, kita mau baca, saudara, di dalam kitab Mazmur, ya, Mazmur pasal 77, ya, kita baca ayat 12, 13, langsung 15. 3 ayat ini. Bagi saudara-saudara atau siapa saja yang saat ini sedang ada pergumulan yang luar biasa, hopeless, pergumulan apa saja, ya, saya mau mengingatkan ayat ini, saudara-saudara. Katakan, apakah Tuhan masih ada? Keajaibannya masih ada? Mujizatnya masih ada? Saya mau baca ini, saudara. Ini firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 77 ayat 12, 13 dan 15. Demikian, saudara-saudara. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu
Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Ini haleluya, saudara. Saudara-saudara yang saat ini sedang menghadapi pergumulan yang belum ada ujung pangkalnya, penyelesaiannya, belum ada perubahan sama sekali. Ya, tadi yang saya sebutkan ya, baik itu mengenai ekonomi, kesehatan, atau dalam kehidupan dalam berumah tangga, atau apa saja saudara-saudara. Tidak ada perubahan. Tapi saya mau tanya kepada saudara-saudara, apakah selama saudara mengiring Tuhan Yesus Kristus, belum pernah menikmati keajaibannya sekalipun? Bukan sekarang loh saudara-saudara, kemarin-kemarin yang saudara-saudara kita lalui, apakah tidak pernah Tuhan menolong saudara-saudara? Dan ini diingatkan, jangan lupa. Maka saya memakai tema pada khotbah saya ini, jangan pernah lupa apa yang sudah Tuhan perbuat kepada saudara, apa yang sudah Tuhan perbuat kepada kita semua pada hari-hari yang lalu. Dan ini diingatkan, jangan lupa akan perbuatan Tuhan di zaman purbakala, keajaibannya. Ya, kalau kita melihat firman Tuhan di dalam Alkitab ini, saudara, baik perjanjian lama, perjanjian baru, begitu banyak Tuhan melakukan keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Dan saya mau pakai, saudara, memberi contoh kepada kita semua, saudara, dan saya sendiri, untuk mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan pada zaman dahulu kala, purbakala di dalam perjanjian lama. Harus saudara membaca itu, saudara-saudara, ya, di dalam kitab Keluaran, ya, Keluaran, saudara-saudara, ya, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, wah, itu kan banyak sekali, saudara-saudara. Tuhan melakukan keajaiban-keajaiban, ya, Tuhan mengiringi loh, yang namanya tiang awan dan tiang api, dan itu pernah terjadi kan di pelayanan HDM, di mana HDM ada tiang awan dan tiang api, itu sudah pernah terjadi, saudara. Tapi ini ketika saudara-saudara bangsa Israel keluar dari tanah perjanjian, dari Mesir ke tanah perjanjian, saudara, dan di sana ketika dia perjanjian, kalau saudara membaca di dalam kitab Keluaran pasal 14 ayat 15, ya. Kitab Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31. Kalau di sana kan ada judulnya, ada temanya, menyeberangi Laut Teberau. Sampai ke Laut Teberau, saudara-saudara. Ya, ketika bangsa Israel dikejar oleh tentara Firaun, sampailah dia di depan Laut Teberau, tidak bisa meneruskan perjalanan, sedangkan di belakang tentara Firaun mengejar mereka. Tidak ada jalan, saudara. Kiri kanan bukit. Ke depan ada Laut Teberau. Di belakang ada tentara Firaun. Coba, saudara, kalau membaca ayat itu atau sebelumnya, oh, mengerikan. Pasti mati, saudara. Tapi saya beritahu, apa yang dilakukan Tuhan Allahnya, bangsa Israel pada waktu itu, saudara-saudara, yang dipimpin oleh Musa. Saudara tentu sudah membaca, mendengar ceritanya ini. Ya, Tuhan membuat keajaiban yang luar biasa. Laut Teberau, Tuhan pakai Musa. Ya, Tuhan pakai Musa. Kalau saudara membaca ayat 26, ya, dalam kitab Keluaran 14 ayat 26 begini, saudara. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Ini ketika setelah bangsa Israel bisa keluar dari Laut Teberau. Dan saudara, sebelum membaca itu, saudara membaca ayat yang ke-21.
Demikian saudara. Ayat 21 demikian. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Laut Tiberias terbelah saudara. Dan menjadi daratan nih. Bangsa Israel bisa keluar. Luar biasa. Ini loh saudara-saudara. Perbuatan Tuhan di zaman purbakala itu, ketika bangsa Israel mengalami kesulitan yang luar biasa. Masih bisakah ini? Masih dapatkah ini saudara-saudara? Ya? Orang-orang yang sekarang sedang mengalami masalah yang begitu berat. Saya ngomong tidak bisa lari kemana-kemana. Ke depan mati, ke belakang mati, ke kiri, ke kanan nggak bisa, saudara-saudara. Hopeless, ya, kesehatannya ada sakit penyakit yang dikatakan sudah tidak ada obatnya, ya, ekonominya juga sudah nggak bisa apa-apa, ya, dalam kehidupan rumah tangganya juga, waduh, sudah hopeless semua, saudara-saudara. Tidak ada jalan keluar. Kelihatannya buntu. Ingat, tadi yang pertama, ingat Tuhan, apa yang Tuhan lakukan. Keajaiban apa, contoh ini loh saudara. Dan saudara juga pernah tentu ditolong Tuhan pada waktu-waktu kemarin. Masalahnya apa saja. Tapi sekarang saudara berhenti menghadapi masalah yang tidak bisa terselesaikan. Dan saya ingatkan, jangan pernah lupa, ya, ini perbuatan Tuhan. Bukan pada zaman dahulu kala, tapi saudara juga ingat-ingat kemarin-kemarin, dahulu-dahulu itu, yang sudah saudara lalui, saudara lakukan pertolongan. Ingat itu. Dan sekarang ini saya beritahu, tetap masih bisa. Saudara-saudara, ini luar biasa. Saya sendiri juga akan memberikan contoh kesaksian saudara. Ya zaman dulu saudara, yang lama-lama, sudah lama saudara. Ya sama ini mengenai air ini saudara-saudara. Ya, bukti bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hidup. Halo saudara, masih adakah Tuhan? Masih ada Tuhan. Tuhan saya dan saudara Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hidup, punya keajaiban tetap. Dahulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Tuhan Yesus Kristus masih mampu, masih ada, Dia hidup, Rohnya sudah dicurahkan, kuasanya masih ada, luar biasa, dahsyat, bukan zaman dahulu kala, sekarang pun. Tapi saya akan menyampaikan apa yang sudah terjadi pada saya. Mengenai air juga saudara-saudara, ya. Ketika saya mendapatkan panggilan undangan pelayanan ke Jakarta, saudara-saudara. Ya, saya lewat, belum ada tol, saudara-saudara, masih jalan biasa. Ya, saya pakai mobil, saya bersama keluarga. Saudara-saudara, ketika perjalanan sampai di Kendal, oh banjir besar, saudara. Banjir besar. Ya, di kota, masuk kotanya udah banjir. Itu awal pertama saudara, bagaimana Tuhan menolong saya. Luar biasa, tidak masuk akal dan tidak mengerti saudara siapa. Bagaimana itu. Ya, saya lihat di depan itu mobil-mobil berderak, saudara tahu. Mereka jalan di air itu. Banyak anak-anak remaja saudara di sana. Oh saudara-saudara, mereka menaiki mobil itu di atapnya saudara, dan dia bawa potongan kayu untuk dimasukkan di knalpot, yang jelas mati saudara-saudara. Maksudnya untuk mendorong dan dapat uang. Tapi ketika saya masuk di air itu saudara saya beritahu bagaimana Tuhan menolong saya. Wah, banyak orang itu ngerubung itu saudara. Ya, banyak. Tapi tiba-tiba di sebelah mobil saudara, dekat sopir, ya pinggir, ada seorang yang ada di samping itu.
Herannya saudara, kita tidak minta apa-apa. Dia menunjukkan jalan. Bab saudara, lewat jalan seperti itu kita tidak tahu ada lubang atau apa, nggak tahu. Dia tunjukin saudara. Ketika ada orang-orang mau lihat, dia ngomong jangan ganggu. Tidak ada berani ganggu saudara-saudara. Mau bisa jalan terus. Diiringi oleh orang ini saudara. Siapa dia? Oh saudara-saudara, saya tidak tahu dia. Dan saya percaya, itu malaikat Tuhan yang mengiringi, mengawal mobil saya dalam pelayanan saya ke Jakarta, saudara-saudara. Saya berangkat dari Sabtu, hari Minggu jam 10 saya harus pelayanan di salah satu gereja di Jakarta. Saudara-saudara, saya dikawal terus sampai keluar ke tempat yang kering, saudara. Haleluya. Dan saya tidak tahu di mana orang itu. Belum selesai saudara-saudara. Dalam perjalanan terus, ketika mau keluar Kendal saudara-saudara. Oh di sana banjir lebih besar. Tidak bisa jalan. Banyak mobil yang antri di sana. Dan saya lihat di tengah-tengah sana ada bus dan truk yang sudah mogok di sana saudara. Banjirnya tinggi sekali saudara. Nggak bisa. Bagaimana? Bagaimana saudara bisa? Lihat, bagaimana Tuhan memberi pertolongan yang dengan keajaibannya sama dengan ketika Tuhan menolong bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau. Hanya kata-kata ajaib, hanya ajaib Tuhan yang membuat, Tuhan yang mengatur semuanya. Tengah-tengah itu saudara, ya sudah siang. Saudara-saudara, saya juga tidak tahu. Ya pada waktu itu saya lihat ban anginnya itu kurang ya. Kita ya terpaksa bagaimana ya? Apa bermalam di Kendal atau bagaimana? Kita kalau mau kembali lagi ada banjir tadi saudara. Susah juga, maju mundur dan nggak bisa. Ya, kita coba keluar ya untuk mencari tambah isi angin ban itu saudara. Masuk di jalan, saya juga lupa jalannya saudara, tidak besar. Dan di sana tiba-tiba saudara, ada seseorang ya yang mendatangi. Bapak mau kemana? Ya kita jawab saudara, kita mau ke Jakarta. Saya tunjukin jalan. Loh, heran saudara-saudara. Mobil semua banyak tidak ada tahu, tapi ini Bapak ini bisa memberikan jalan dari mana itu? Siapa dia? Lalu kita ditunjukin jalan saudara. Belum sempat tambah angin saudara. Ya kita tunjukin jalan. Oh ada jalan saudara-saudara. Tetapi ada jalan tuh kecil. Mobil mungkin cukup. Ya, yang mobil besar enggak, mobil saya mobil kecil, saudara. Minibus, ya. Itu saudara-saudara. Tapi semua air semua, saudara. Kelihatannya itu kanan kiri persawahan, saudara-saudara. Nah, wah, Bapak terus saja jalan. Nanti Bapak keluar. Udah bisa. Nah, saudara-saudara. Tapi kita tidak tahu ini jalan ini bagaimana ini saudara. Kita ngikuti siapa ini, mau masuk kemana jalan ini. Lah kita mau mengucapkan terima kasih, udah sampai di situ aja. Nggak ada orangnya. Siapa dia saudara-saudara. Tebak sendiri saudara-saudara. Luar biasa kan itu. Nah ini lagi saudara. Mau masuk itu gimana ini. Kanan kiri kelihatan sawah tapi tertutup air. Dan tengah itu memang ada jalan. Tidak besar, tapi tiba-tiba saudara, ketika kita masuk, di depan ada dua orang remaja, seperti remaja saudara, perempuan berjalan, airnya sedikit, tidak seberapa, bisa kita, saudara-saudara, puji Tuhan, kita ngikuti dia jalan. Sebab kalau tidak ada dia, kita takut saudara masuk ke sawah, kiri sawah, kanan sawah. Ini jalan kecil, dia berjalan berdua, terus jalan terus.
Kita ikuti pelan-pelan, saudara-saudara. Oh, haleluya. Dan kita sampai ke sana, ke darat, ke ujung. Dan sebetulnya jalan itu nggak boleh dilalui, saudara, ada Pak Polisi. Tapi ya karena keadaan darurat, saudara, nggak apa-apa ya. Kita jalan, saudara. Haleluya. Keluar. Kita keluar dari banjir besar itu, saudara-saudara. Satu-satunya mobil saya. Keluar 3 kali pertolongan, saudara-saudara. Dan saya tidak tahu mereka siapa. Dan saya percaya Tuhan kirim malaikat itu untuk mengawal saya sampai di Jakarta, saudara. Oh, haleluya. Jam 2 pagi, saudara. Sampai di sana. Dan saya dan hari itu hari Minggu sudah, saudara. Dan saya bisa melayani. Puji Tuhan. Nama Tuhan dimuliakan. Tuhan Yesus Kristus masih ada. Jangan pernah lupa. Saya ingat, saudara, kalau kita saat ini menghadapi pergumulan yang belum selesai, sepertinya belum ada keajaiban. Ingat, kita pernah ditolong Tuhan pada masa lalu, masa lampau. Saudara juga pasti pernah ditolong Tuhan pada masa lampau. Ingat, percaya, terus pegang janjinya Dia. Percaya, jangan keluar dari Tuhan Yesus Kristus. Dengan cara sendiri, otak-atik, pikiran sendiri. Lalu kita meninggalkan Tuhan Yesus. Berbahaya. Dan itu kan banyak terjadi seperti itu, saudara. Ketika kita merasa kita sudah tidak ada pertolongan lagi. Carilah yang lain. Dengan cara kita sendiri. Pikir, renungkan, mari. Kemarin-kemarin kamu ingat. Siapa yang menolong saudara? Siapa yang menolong saya keluar dari banjir di Kendal itu? Tuhan. Aku punya Tuhan yang hidup. Aku punya Tuhan yang hidup. Tuhan Yesus Kristus. Dan rohnya yang Maha Kudus sudah dicurahkan. Yang selalu memimpin. Mengajarkan segala sesuatu. Dan mengingatkan firman-Nya. Ini saudara-saudara. Marilah, saudara-saudara, jangan goyah, jangan abaikan imanmu itu supaya benar tetap solid, tetap satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jangan ada Tuhan yang lain, ilah-ilah yang lain. Saya beritahu, kita hanya satu, Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Aku tidak akan melupakan saudara-saudara akan apa yang sudah dilakukan Tuhan. Meskipun hari-hari ini pergumulan saudara belum terjawab. Jangan goyah, tetap percaya. Pertolongannya Dia oleh Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Dialah yang membuat keajaiban. Caranya saudara tidak perlu mikir-mikir seperti saya. Ini saudara ketika, dan tentu banyak lagi saudara-saudara. Bukan itu saja, tapi saya membawa contoh ini mengenai ada air. Bangsa Israel bisa menyeberang ke Laut Teberau karena ya Tuhan. Saya bisa menyeberang ke banjir dari Kendal itu karena ya Tuhan. Saudara, sekarang saya beritahu, saudara akan dilepaskan dari pergumulan permasalahan saudara. Mari, saya tetap kuat. Jangan keluar, saya selalu katakan, dari pagarnya Tuhan. Pakai urapan saudara. Supaya Roh Kudus memampukan saudara, memampukan kita semua. Jangan otak-atik menggunakan pikiran sendiri. Hati-hati. Kita mau belajar banyak dari Roh Kudus. Bukan dari manusia yang fana ini. Yang ada di dunia ini. Bisa salah. Bisa saudara satu saat akan menjadi kecewa. Sakit hati bahkan. Tapi kepada Dia. Yang mengajarkan kita sekarang ini adalah Roh Allah. Sang Parakletos. Dia itulah yang memberi kekuatan. Dia itu yang memberi nasihat. Dia itu yang peduli kepada kita. Dia itu yang memberikan kebenaran,
penghiburan, dia itu sekutu kita. Bahkan dia juru selamat kita. Dialah Parakletos. Sekarang ini Roh Kudus bekerja. Mari saudara-saudara, saya ada minyak. Oh Rabi, ada firman, saya akan berdoa. Saudara berdoa. Saya selalu katakan, mari acaranya dia. Iman mandiri, pelayanan mandiri, pengurapan mandiri dan doa profetik. Apa sekarang yang saudara sedang pergumulkan? Dan saudara jangan pernah lalai. Dia masih ada. Jangan melupakan apa yang sudah pernah dilakukan. Jangan pernah lupa, saudara, akan kasih kuasa kemurahannya yang luar biasa. Mari, saya tidak tahu masalahmu. Apakah ada di dalam kehidupan rumah tangga, apakah di dalam perekonomian, apa di dalam masalah kesehatan, atau di hal-hal yang lain. Mari pakai. Ada minyak, ada urapan, saudara. Mengurapi mandiri, semua saudara bisa. Kalau minyak ini sudah dikuduskan, tapi kalau minyakmu belum dikuduskan, ini sekarang ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya kuduskan minyakmu. Supaya Roh Kudus bekerja. Haleluya. Mari saudara pakai. Kita pakai, saudara. Kita urapkan. Urapkan lebih dulu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang bekerja. Urapi semua, saudara. Urapi saudara di rumah. Haleluya, Bapa. Oh, Engkaulah yang membuat keajaiban. Tuhan Roh Kudus membawa kami tidak akan pernah lupa akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa di zaman lampau. Bahkan di zaman sekarang pun sama. Tuhan, Engkaulah Allah. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena kami percaya Engkaulah Tuhan pembuat keajaiban. Engkaulah Tuhan pembuat mukjizat. Engkau ya Tuhan yang memberikan kami pertolongan. Sekarang kalau Engkau melihat Tuhan, anak-anak-Mu ini sekarang sudah mengikuti YouTube ini Tuhan. Mereka ada pergumulan hidup apa? Engkau Tuhan yang akan menyatakan kekuatan dan kuasa-Mu. Menolong mereka ini Tuhan. Kalau mereka ada sakit, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang membuat keajaiban itu. Penyakitnya Tuhan. Engkau angkat dan berikan kesembuhan. Haleluya. Sembuh. Pulih Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja. Kalau ekonominya Tuhan sekarang ini mengalami kondisi begini sulit sekarang. Tapi bersama Tuhan. Engkau Tuhan yang hidup. Sumber berkat. Curahkan berkat-Mu Tuhan. Nyatakan keajaiban-Mu. Buat yang berhenti usahanya bergerak kembali. Ekspor, import, bekerja sendiri. Atau apapun juga. Roh Kudus bekerja. Menyatakan kuat kuasa-Mu Tuhan. Luar biasa. Sudah ada bukti Tuhan. Bukan hanya ada tercatat di Alkitab ini. Tapi hamba sudah bersaksikan. Tentu banyak orang juga yang menikmati. Hari-hari yang lalu dan sekarang pun juga akan menikmati. Tuhan berkati usaha mereka apapun juga. Yang mereka kerjakan apapun juga. Baik mereka yang bekerja sendiri maupun mereka yang ikut. Menjadi karyawan. Tuhan yang memberkati. Haleluya, rumah tangganya dipersatukan. Tuhan sumber kerukunan, roh kerukunan. Shalom mengalir atas mereka. Kami semua Tuhan diberkati. Haleluya. Oh haleluya. Berkaryalah Roh Kudus. Berkaryalah. Perbuatan-Mu ajaib Tuhan. Bukan hanya terjadi di masa lampau saja. Tapi masa sekarang juga sama saja. Karena Engkau tidak pernah berubah. Tuhan, kami tidak pernah lupa akan kasih kemurahan-Mu yang Tuhan sudah perbuat kepada kami. Dari waktu ke waktu, terpujilah nama-Mu. Engkau Allah yang dahsyat, luar biasa, yang membawa betul-betul hidup kami Tuhan, dalam pimpinan-Mu
ya Roh Kudus. Kami tawan, kami taklukkan benar-benar seluruh kehidupan kami kepada Kristus, kepada Tuhan, kepada Roh Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh-Mu yang bekerja Tuhan. Roh-Mu yang bekerja, memberikan kami segala yang apa kami butuhkan. Tuhan Maha Tahu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan yang memberkati-Mu. Tuhan yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Shalom. Soteria, soteria. Sampai berjumpa kembali. Ya saudara, puji Tuhan. Amin.